Generasi muda atau milenial dihimbau agar tidak menjadi golongan putih atau golput. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin orang sembarangan menjadi wakil rakyat, bahkan menjadi pemimpin bangsa. Demikian dihimbau oleh Ketua Forum Seketruna Kecamatan Kuta Utara, Dr. Prayoga di Kerobokan. Ketua Forum Seketruna Kecamatan Kuta Utara, Dr. Prayoga mengatakan hajatan pemilu 2019 kali ini banyak sekali dipenuhi oleh pergerakan politik oleh semua peserta pemilu. Bahkan ada ajakan untuk melakukan golput yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyasar para generasi muda. Tentu saja ajakan golput ini bisa dikenakan tindak pidana karena mengajak melakukan golput. Dr. Prayoga mengajak para generasi muda agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sekaranglah saatnya para generasi muda untuk belajar berdemokrasi karena tidak menutup kemungkinan mereka nantinya akan menjadi peserta pemilu. Para generasi milenial, khususnya Seketruna, agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April besok. Sebenarnya tidak ada pilihan bagi kita untuk golput. Kenapa kita harus golput? Padahal kita sebagai anak muda adalah yang menentukan arah bangsa ini ke depannya, baik di tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi yang himbau untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih, pilih calon yang terbaik, dan saya sampaikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa generasi muda inilah yang 5 tahun ke depan akan meramaikan pemilihan umum ini, baik sebagai calon ataupun sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kita sebagai generasi muda harus belajar berdemokrasi agar kita melahirkan bibit-bibit baru yang lebih unggul. Kemudian juga saya sampaikan di sini bahwa pemuda itu bukanlah mesin elektoral. Pemuda itu adalah penjaga moral bagi bangsa ini, baik dalam tingkatan yang paling kecil di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkatan nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kuta Utara, Iwayan Rupayase, mengajak semua lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Kuta Utara untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Rupayase juga meluruskan berita yang mengatakan jika tepat jam 13 TPS akan tutup dan tidak melayani masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Itu adalah berita hoax. Pendaftaran yang kami lakukan mulai jam 7 akan dibuka oleh KPPS di masing-masing TPS, kemudian pendaftaran akan ditutup jam 13.00 atau jam 1 siang. Apabila Bapak Ibu sudah terdaftar, ternyata masih terjadinya antrian untuk memberikan coblosan atau memberikan hak suara Bapak Ibu, KPPS kami akan selalu siap melayani sampai antrian, sampai Bapak Ibu terlayani semua. Dengan catatan Bapak Ibu harus datang sebelum jam 1 siang itu sudah terdaftar. Dalam pemilu tahun 2019, pemilih akan melakukan pemilihan sebanyak 5 kali atau mendapatkan 5 lembar surat suara, yaitu pemilihan presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Joka Andika.